Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah taala pada pagi hari ini, subuh hari ini, saya Abu Ubay Wira hafizallahu ta'ala akan membacakan kitab Ma'alimun fi Tariqi Da'wati Salafiyyati. Ma'alim, tanda, ya, tanda-tanda di jalan dakwah salafiyah atau ciri-ciri jalan dakwah salafiyah, karya Syekh Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah Bamusa. Kitab ini membahas tentang prinsip-prinsip serta panduan dalam dakwah salafiyah, yaitu sebuah pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama Islam yang mengikuti jejak para salafus saleh, yaitu generasi awal umat Islam, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian mengikuti jejak tabi'in, yaitu murid dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ada tabi'in. Ya. Ini generasi yang kedua dan yang ketiga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat kepada kita, khair ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik umat, ya, khairu ummati qarni, adalah pada masaku, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah murid langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahku dan masa setelahnya. 3 generasi terbaik saja yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka buku ini menjadi buku ini akan menjelaskan metodologi dakwah yang sesuai dengan ajaran salafus soleh, orang-orang terdahulu, dan bagaimana kita melestarikan kesucian ajaran Islam tanpa terpengaruh oleh inovasi serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa ini. Karena kita tahu, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh di akhir zaman ini, di masa kita ini, luar biasa fitnah demi fitnah, ujian demi ujian yang menggoncang umat, mengguncang orang-orang awam, bahkan orang-orang yang sudah belajar, yang tadinya di jalan yang lurus, mereka terperdaya, mereka tertipu, mereka terjerumus, dan akhirnya mereka termasuk golongan orang-orang khawarij. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita akan membaca yang pertama, muqaddimah Asy-Syaikh Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah ba Musa hafizahullahu ta'ala. Muqaddimatun. Alhamdulillah alladzi ja'ala da'wata salafiyata min asyrafil makasib. Min asyrafil makasibi wa rukubu fi safinatiha min a'zamil mawahibi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzahu an jami'in naqaisi wal ma'ayibi. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal huda wa nuri wa taharati nafsi min jami'il mathalibi sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi dzawil manaqib. Amma ba'd. Asy-Syaikh hafizallahu ta'ala tentunya pertama kali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjadikan dakwah salafiyah itu menjadi salah satu usaha yang paling berberkah, yang paling mulia, dan menaiki kapal dakwah salafiyah ini termasuk karunia yang paling besar, karunia yang paling berharga. Kemudian beliau hafizallahu ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang paling berhak, tidak ada Rob, tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diberikan amalan ibadah kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzahu 'ani jamil naqaisi wal ma'ayibi, yang maha suci dari seluruh kekurangan-kekurangan, yang maha suci dari seluruh aib-aib, celaan-celaan manusia. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal huda wan nuri wa taharati nafsi min jami'il mathalibi. Kemudian beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusannya Allah, yaitu da'i, penyeru kepada jalan kebenaran, petunjuk, yang mengajak kepada cahaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk membersihkan jiwa-jiwa dari seluruh kotoran-kotoran. Sallallahu wassalam alaihi, salawat dan salamnya Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas para keluarga wa sahbihi dan para sahabat dzawil manaqib. Mereka adalah pemilik keutamaan.
Thumma qala amma ba'd wa qala fa inna muta'ammili ya fa innal muta'ammila fi halil fitani fi hadzal ashri ya fi hadzal asri yara ikhtilatan wa tashabukan fil mafahimi wa tadakhulan 'inda katsirin minan nasi fakhtalata 'indahum habilun bin nabili wal qabilu bid dabiri wal haqqu bil batili bisababil jahli wa kathratul fitanil lati asafat bihadil ummah. Kemudian Syekh melanjutkan ucapannya pada muqaddimah ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang memperhatikan keadaan fitnah-fitnah di masa ini, maka dia akan melihat ya, ada kerancuan, ada yang bercampur pada pemahaman-pemahaman. Tahu ya, bercampur, kerancuan, artinya bergabung menjadi satu pada pemahaman-pemahaman. Kebingungan di banyaknya manusia pada masa ini. Fakhatalatu indahum Habil bin Nabil, maka bercampur di sisi manusia kebanyakan di masa ini kebenaran dengan kebatilan, kesalahan. Wal qabil bid dabir, yang harusnya diterima dan harusnya ditolak, bercampur menjadi satu, sama. Wal haq wal batil, al haq dan batil bercampur menjadi satu. Di pandangan manusia sama saja. Apa yang menyebabkan manusia terjatuh pada perbuatan tersebut? Bisababil jahli wa kathratul fitani allati asafat bihadhil ummah. Disebabkan karena kejahilan, ketidaktahuan, kebodohan, jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari belajar Al-Quran, jauh dari belajar sunnah. Manusia-manusia di akhir zaman ini, mereka adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba dunia. Padahal kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qad irtalahatid dunya mudbirah wa qad irtalahatil akhirah muqbilah wa kullu min walikulli wahidi ya minhuma banuna. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia itu sedang meninggalkan kita. Iya, tapi banyak manusia yang cinta dunia. Dunia itu hakikatnya sedang meninggalkan kita, pergi dia. Sementara akhirat itu sedang mendekati kita. Terus setiap hari semakin mendekati kita. Kematian itu berada di hadapan manusia seluruhnya. Semakin dekat ajalnya. Tidak pandang umur, tidak pandang bulu. Apakah didahului oleh sakit atau tidak didahului oleh sakit, kematian itu terus mengintai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara dua perkara ini, dunia dan akhirat ini, punya pengikut, punya hamba-hamba. Apakah dia hamba dunia atau hamba akhirat? Maka kata beliau radhiyallahu anhum, kunu min abana'il akhirati wala takunu min abana'il dunya. Jadilah kalian hamba-hamba akhirat, pengikut-pengikutnya akhirat yang mencari kehidupan akhirat yang kekal. Jangan kalian menjadi hamba-hamba dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Karena sesungguhnya hari ini adalah tempatnya beramal, saatnya beramal, banyak beramal, terutama amalan-amalan yang mencontoh orang-orang terdahulu, amalan-amalan yang telah diukir
generasi terbaik. Beramal. Tidak ada perhitungan hari ini. Besok setelah kematian tidak ada amalan. Hisab. Maka perhitungan itu tegak dan tidak ada lagi tempat beramal. Iya. Maka kata Syekh Hafizullah Ta'ala, ini semua terjadi dengan sebab kebodohan serta banyaknya fitnah demi fitnah yang melanda umat ini, yang mana wamajat bihim maujul bahri dharibatan bijiraniha, yang mana na'am seperti ombak yang bergelombang menimpa umat pada masa ini, menghantam mereka sebagaimana derasnya na'am hantaman ombak di lautan. Barikatan fi a'taniha wa mutalatimatan amwajuha. Kemudian kata Syekh, berlipat-lipat tingginya ombak tersebut. Ya, saling berbenturan antara satu dan yang lain. Ya, ombaknya saling berbenturan, fitnah demi fitnah. Ya, saling na'am mengklaim bahwa Al-Quran, bahwa sunnah, mengajak manusia, saling menghantam satu dengan yang lain bagaikan desiran ombak. Wasiatan fajajuha fi zamani talatat fihi fitanul syubhati wa bifitanil syahawati. Kemudian kata Syekh, yang sangat luas, yang sangat besar pada zaman yang telah bercampur di dalamnya ini fitnah-fitnah dari subhat dan fitnah-fitnah dari syahwat. Fitnah syubhat. Iya. Perkara yang samar menjadi halal, padahal haram. Yang tadinya ini perkara yang meragukan, padahal hakikatnya jelas. Di orang-orang yang berilmu. Tapi ada saja orang-orang yang membawakan na'am ayat-ayat Al-Quran agar ini menjadi halal, menjadi boleh. Padahal perkara yang tidak boleh. Ini syubhat namanya. Iya. Dia bawakan Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Bukan pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat, pemahaman na'am muridnya para sahabat, muridnya murid para sahabat. Terutama pemahamannya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu. Dia arahkan ke apa yang dia inginkan. Contoh-contoh kecil. Perkara riba yang telah jelas-jelas haram, bisa mereka katakan boleh kalau darurat. Darurat? Apa darurat? Bisa mereka tinggalkan. Masih banyak pekerjaan yang lain. Iya. Kalau ditinggalkan, subhatnya mereka ini ya. Kalau ditinggalkan, nanti orang-orang kafir yang berkuasa. Padahal tidak seperti itu. Mereka tanamkan syubhat. Ada riba yang dibolehkan. Iya. Ada ya riba yang na'am pertengahan. Dan sebagainya. Agar riba itu menjadi boleh. Maka inilah yang terjadi. Fitnah syahwat lebih mendahului keinginannya daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah syahwat. Hampir setiap kalangan manusia, mereka lebih mendahului keinginannya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bercampur antara fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Diserang manusia. Naam, wal ummatul islamiyatu tukabidun nakabati. Maka umat Islamiyah ini ya sedang menghadapi berbagai musibah. Tatajarru'ul wilati, ya, menelan berbagai kesulitan. Kita lihat berbagai musibah menimpa kita. Baik musibah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan agar kita bertobat, maupun musibah-musibah yang telah terjadi di sisi kaum muslimin sekarang. Perpecahan. Iya.
jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudahnya berbuat kesyirikan. Iya, begitu tidak pedulinya manusia, ada orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Iya, sekiranya ada orang yang berzina kepada orang tuanya, mereka lebih jijik orang yang berzina dengan ayahnya, ibunya sendiri daripada orang yang berbuat kesyirikan. Ini kenapa terjadi? Iya, karena kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan. Padahal perbuatan kesyirikan itu lebih berbahaya, lebih mengerikan. Dosanya kalau dia tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu mengampuni dosa selain kesyirikan. Berarti orang yang berzina, tidak kita katakan zina ini baik. Ini adalah perbuatan yang buruk, apalagi dilakukan oleh orang tua. Tapi tidak kita katakan ini baik, tapi masih ada harapan di bawah tahta masya Allah, diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesyirikan yang kita abaikan, yang kita sepelekan, yang kita anggap biarlah dia seperti ya ibadahnya, kita dengan kita, dan kita tidak memberikan peringatan kepada keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seakan-akan tidak masalah, tapi kalau aib berzina, dia sebarkan kemana-mana. Padahal ini lebih berbahaya, lebih mengerikan dirinya, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat. Ini disebabkan karena al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan, tidak mau belajar. Berbagai kesulitan menimpa mereka. Tataqallabu fiha, ia berpindah berganti, ya, dari yang nampak, dari yang tersembunyi. Apa itu yang nampak? Nampak dari perbuatannya, tersembunyi dalam hatinya, iri, dengki, hasad dan sebagainya. Melihat saudaranya bahagia, dia tidak bahagia. Melihat saudaranya menderita, seakan-akan dia ikut menderita, tapi hatinya senang. Nah, ini penyakit. Berpindah, berganti. Iya. Min fitnatin ila fitnatin. Dari satu ujian ke ujian lain. Dari satu fitnah ke fitnah yang lain. Wa min hatin ila ukhra. Dari satu ujian kepada ujian yang lain. Wa min fitnatil takfir ila fitnatil tafjir ila fitnatil ahzabi thumma ila ma nu'anihi muakhiran min amrin khatirin wa syarrin kabirin wa jahlin mustatirin. Kata Syekh hafizallahu ta'ala, dari fitnah pengkafiran, suka mengkafir-kafirkan, iya, menuduh orang, suka mengkafir-kafirkan. Sama ini ya, menuduh orang, padahal kita cuma menjelaskan. Adapun hukum kafirnya seseorang itu ada di tangannya para ulama yang lebih paham. Tidak sembarang kita kafirkan orang, tapi perbuatannya bisa saja menjatuhkan dirinya. Nah, ini bentuk apa? Kehati-hatian, agar kita tidak berbuat sembarangan, serampangan, sesuka hati. Tidak. Iya, dari fitnah pengkafiran kepada fitnah apa? Teroris. Dituduh dengan teroris. Iya. Berpindah kepada fitnah apa? Perpecahan. Umat tidak bersatu di atas kalimat tauhid. Bersatu di atas kalimat demokrasi. Padahal itu bukan jalannya salafus saleh. Kita menisbatkan diri kita adalah seorang salaf, maka demokrasi itu bukan dari salafus saleh. Kemudian kata Syekh, ya, berpindah dari kezaliman yang satu kepada kezaliman yang lainnya. Ya. Kemudian berpindah, ya, kita yang alami akhir-akhir ini, berpindah kepada
yang kita alami di akhir-akhir ini dari perkara yang sangat berbahaya, wasyarrin kabirin, ya, kejelekan yang sangat besar, wajahlin mustatirin, ketidaktahuan yang sangat menyebar luas. Ini penyakit, ini musibah ini. Semua ini ciri-ciri musibah. Wahia ats-tsawratu. Naam, al-inqilabatu. Ini adalah, kata beliau, yang terjadi revolusi. Ya. Kalau sudah demokrasi, arahnya ke revolusi. Apalagi wal inqilabatu, kudeta, ingin menduduki pemerintahan. Wal mudhaharatu allati asafat bi ba'di dawali al-arabiyyati. Adanya demonstrasi mengguncang negeri-negeri Arab di sana. Wazadat tina billatan indal busata'i minal amati wa ashbahihim. Ya, hal ini memperburuk keadaan masyarakat umum. Yang tadinya mereka mungkin ini memperburuk keadaan mereka. Iya. Secara umum memperburuk dan semisal mereka. Ya, masyarakat akhirnya terkena dampak, orang-orang awam. Kenapa? Karena seperti ini. Ya. Revolusi, demokrasi, kebebasan berpendapat rusak masyarakat sekarang. Tersebarnya kebodohan di mana-mana. Tidak mau belajar, sibuk berbicara yang bukan ahlinya. Padahal kita dilarang untuk berbicara, mengikuti apa yang kita tidak punya ilmu darinya. Kemudian kata Syekh, wadukhulu ba'di man yantasibu li salafiyati kadiban wa zuron fil amali asyasi wad demokrati wal barlimanati wa insya'uhum lil ahzabi wal jama'ati wa dukhuluhum fil harji wal marji. Kata Syekh, iya, kenapa banyak rusak? Apa yang menyebabkan masyarakat bingung? Apa yang menyebabkan masyarakat itu terkena dampaknya? Iya, kenapa? Ketika sebagian orang itu mengaku salafiyah, padahal dia bukan salaf. Iya. Ucapannya salaf, perbuatannya bukan salaf. Contoh yang dia buat bukan contoh dari salaf. Orang bingung ketika sebagian orang itu mengaku salaf, dalam keadaan salaf itu adalah pendusta. Dia pendusta. Yang mengajak demokrasi, yang mengajak demo-demo, mengajak kelompok ini, mengajak. Kenapa kita bisa tahu dia dusta? Karena tidak ada contoh yang dia lakukan, yang dia ambil dari orang-orang terdahulu. Mereka palsu. Iya, dalam amalan-amalan mereka ada demokrasi. Iya, amalan-amalan parlemen, partai-partai, membentuk partai-partai. Wa insya'uhum lil ahzabi, ya, untuk terlihat, ya, membentuk kelompok-kelompok. Wa jama'at, ya, wa dukhuluhum fil harji wal marji, untuk membuat apa? Kekacau balauan, keributan. Iya, mereka bentuk itu untuk buat keributan, kekacau balauan. Dan nampak sekarang, iya, orang-orang yang mengaku salafiyah sampai dampaknya apa kata Syekh? Wa iraqatil dima wa qatlil muslimin al abariya. Terjadinya, ya, pertumpahan darah, tertumpahnya darah, pembunuhan kaum muslimin yang tidak berdosa, waza'za'atu amnil biladi wal ibadi, ya, terganggunya keamanan negeri, keamanan masyarakat umum. Bismi Rabi'il Arabi. Mereka menyebutnya apa ini? Musim seminya Arab. Maksudnya apa? Iya, ini masa spring. Ini masa merujuk pada periode pergerakan. Iya. Revolusi, iya, pergerakan serta revolusi di dunia Arab. Yang pada saat itu mulai pada tahun 2010, iya, 2011 awal-awalnya itu. Di mana rakyat sudah mulai apa?
dimasuki pikiran-pikiran, dimasuki doktrin-doktrin, di mana rakyat di berbagai negara Arab pada saat itu melakukan protes untuk menuntut perubahan politik, HAM, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah Bismi Rabi'il Arabi, penyebutan musim spring, musim seminya orang Arab. Dan artinya apa? Revolusi, perbaruan, HAM, keadilan sosial. Mereka bawa tegakkan perkara-perkara yang seakan-akan itu benar padahal batil. Bercampur antara hak dan batil. Disamarkan kebenaran pada saat itu. Bolehnya menghina pemerintahan, bolehnya mencela mereka, mengkudeta, mengambil jabatan-jabatan mereka, meruntuhkan kekuasaan mereka, boleh di sisi mereka. Ini kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena pengakuan-pengakuan dusta mereka. Mereka bawa ayat, mereka bawa hadis yang bukan pada tempatnya, yang bukan pada kedudukannya. Maka ini sangat berbahaya. Ini sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kebenaran, bagi orang-orang yang merasa, oh iya, enggak apa-apa ini. Ini boleh ini. Tapi nyatanya perbuatan itu betul-betul dilarang. Tidak diberikan contoh oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, pentingnya kita mempelajari agama ini, mengetahui hak-hak kebenaran dan hak-hak kebatilan. Sebagaimana penyair Arab pernah mengatakan walaupun ini diambil dari kitab Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, beliau membawakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah ta'ala membawakan ucapan penyair Arab, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqihi liman la ya'rif khaira minasyarri yaqa'u fihi. Kita mengetahui, aku mengetahui keburukan itu bukan berarti aku ingin berbuat keburukan, bukan. Akan tetapi ditawaki, untuk berhati-hati, waspada. Kenapa? Orang yang tidak mengetahui perbandingan dari kejelekan kepada kebaikan, tentang kebaikan, dikhawatirkan apa? Dia terjatuh pada perkara itu dan dia tidak sadar. Yaqa'u fihi, dia bisa terjatuh. Mungkin saja dia terjatuh kepada perkara itu. Ternyata saya sudah jatuh kepada pemberontakan, menghina pemerintah, menjatuhkan harga diri pemerintah, dan sebagainya dan sebagainya. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, fasarat as-salafiyatu indal amati salafiyat, maka jadilah salafiyah di masa ini di tengah-tengah manusia berbagai jenis salafiyah, berbagai macam salafiyat. Padahal salafiyat yang aslinya cuma satu. Jadilah mereka berkelompok-kelompok. Wal jama'atu jama'ati wasiratul wahidi asyarati. Jalan yang tadinya satu menjadi jalan yang puluhan. Waqtalatul habilu bin nabili. Apa kata Syekh? Telah bercampur kebenaran dengan kesalahan. Wadabiru bil qabili. Yang harusnya ditolak dengan yang harusnya diterima bercampur. Wal haq wal batil. Al-haq dan batil itu bercampur. Fama ashbahahu haula'i biman hakallahu inda annahu qala ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilir rasyad. Dan ini apa kata Syekh? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah hikayatkan, telah kisahkan. Kisahnya siapa? Fir'aun la'natullah alaihi, yang beliau mengatakan, aku ini berada di atas jalan kebenaran. Tidak adalah aku mengatakan sesuatu pasti itu kebenaran. Mengajak kalian kepada kebaikan, perubahan dan sebagainya. Padahal dia merusak. Ini kisahnya siapa? Fir'aun. Dia mengaku ini berjalan. Aku ini adalah begini, ini kebaikan, ini aku akan memimpinnya.
pengakuan-pengakuan yang terjadi. Maka kata Syekh, kulla yadda'i waslan bilaili walaila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, namun Laila tidak mengakui mereka. Maksudnya apa? Banyak orang yang mengklaim mereka memiliki kedekatan atau hubungan istimewa dengan seseorang yang dia cintai. Mungkin jalannya salafus soleh. Dia mengakui saya ini salafus soleh, mengikuti jalan orang-orang terdahulu. Dia bawakan kisah-kisah, padahal kisahnya pun tidak valid. Hadis-hadis, sebagaimana ustaz-ustaz yang viral. Iya, pengakuan itu, ya, dia katakan, naam, ya, jadikan simbol-simbol, tetapi orang yang dicintai tersebut tidak mengakui. Iya, si Laila itu tidak mengakui mereka. Salafus soleh, jalan salafus soleh itu tidak akan mengakui mereka kalau mereka tidak berpegang dengan orang-orang terbaik itu. Tidak akan. Iya, tidak akan mereka. Wa amma salafiyatus sofiyah al-haqqa fahiya bari'atun min kulli hadhil fitani wal mihani. Adapun kata Syekh, na'am, ya, Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah Bamusa hafizallahu ta'ala, adapun na'am salafiyah yang asli, yang murni, yang benar-benar terjaga, mereka adalah orang-orang yang bebas, bersih min kulli hadhil fitani, dari segala fitnah-fitnah ini, wal mihani, dari segala bencana-bencana ini, demokrasi, partai-partai, bentuk kelompok-kelompok, bebas. Salafiyah itu bebas. Dia tidak punya na'am siapa yang harus dia dengarkan kecuali kebenaran yang disandarkan kepada as-salafus saleh. Dia tidak punya pemimpin, pergerakan-pergerakan, tidak. Tidak ada satupun yang memimpin mereka. Iya. Yang sebagaimana fitnah-fitnah mereka digaji, ya sekian demi sekian, ini Wahabi, ini begini. Mereka nisbatkan orang-orang yang mengikuti salafiyah yang murni. Ini bentuk kelompok, padahal kita tidak ada kelompok sedikit pun. Nah, walillahi darul qalil. Maka na'am ada sebuah ucapan yang indah juga. Na'am, Syekh membawakan ucapan tersebut, wada'awa malam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha adriya'u. Kata Syekh, ya, ad-da'awa malam yuqimu 'alaiha bayyinatin. Pengakuan-pengakuan itu, yang orang itu mengaku saya salafiyah, mengikuti jalannya Rasul, ya, mengikuti jalan ini, jalan orang-orang terdahulu. Pengakuan-pengakuan selama tidak ditegakkan dengan bukti-bukti yang nyata, yang kuat, yang benar, naam, itu apa? Itu hanyalah omdo. Tahu omdo? Omong kosong, omong doang. Enggak diterima pengakuan seperti itu. Tertolak pengakuan seperti itu. Tidak ada. Ya, maka pentingnya ini, ya, syair ini, ya, yang disebutkan ini menekankan pentingnya bukti atau dasar yang kuat dalam membuat pengakuan, membuat pernyataan. Tanpa ada bukti yang kuat, pengakuan tersebut dianggap tidak sah, tidak valid, sama sekali tidak valid. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan retorika, dengan subscribe, ya, dengan follow, dengan like. Dengan banyaknya itu jangan tertipu. Kemudian kata Syekh hafizallahu ta'ala, wa ma sabaqa dzikruhu min hadhil fitani la yanbaghi ay yufahama minhu annahu la yujadu min ahlil islami man yasiru ala manhaji nubuwati khususan indal fitani wa dzalika bijtinabiha wa tarafu'i an hayadhiha wal mahafazati ala baqa'is safai manhajin nubuwati, ya, manhajin nubuwati. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, ya, maka sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya,
dari ujian, dari fitnah-fitnah yang nampak, ya, demokrasi, kudeta, bolehnya mencela pemerintah, tidak mau mengikuti jalan yang benar sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, maka tidak sepantasnya an yufhama, ya, dipahami darinya bahwasanya, ya, tidak didapati orang-orang Islam di jalan manhaj kenabian. Ya, kalau begitu karena banyaknya fitnah tadi, kata Syekh, ya, tidak boleh kita juga mengatakan berarti tidak didapati jalan yang benar. Enggak. Harus kita akui ada jalan yang benar. Ada orang man yasiru ala manhaji nubuwati. Ada orang-orang yang berjalan di atas manhaj kenabian. Ada. Mereka adalah orang-orang Islam yang berpegang dengan, ya, na'am, syariat yang penuh. Kafa, secara keseluruhan, mengikuti contoh orang-orang terdahulu. Khususon indal fitani, terutama di masa-masa fitnah ini ada. Maka lihat baik-baik, cerna baik-baik. Pandang baik-baik yang mana tipe-tipe orang tersebut. Wadzalika bijtinabiha. Naam, mereka adalah orang-orang yang menjauhi fitnah. Tidak mau ikut gabung-gabung, tidak mau ikut kelompok-kelompok, tidak mau terikat, tidak mau ada pemimpin yang selain pemimpin Indonesia, pemimpin yang mereka dipimpin oleh presiden. Selain pemerintahan, tidak ada kelompok yang lain. Mereka mengangkat diri-diri dari kekacauan. Mereka menjaga, ya, di atas kesucian, kemurnian manhaj kenabian. Wa aqulu bal yujad man huwa ala hadha sir al-atiq. Bahkan aku katakan, kata Syekh, ya, na'am, hafizallahu ta'ala, aku katakan, bahkan, ya, didapati orang yang seperti mereka ini berpegang teguh, mereka adalah orang-orang yang kuno, tidak maju, tidak modern. Artinya apa? Mereka tidak mau selalu mengikuti perkembangan zaman. Bukan berarti kita tidak ikut model, tidak masalah ikut. Tapi selama model itu tidak melanggar syariat, mereka ikut. Jadi kata Syekh, ya, bahkan didapati orang yang berada di atas jalan yang kuno. Iya. Dia mungkin masih ikuti metode-metode yang lama. Naam. Ya. Berjalan di atas, naam, ya, seakan-akan orang lihat, deso, ya, nggak maju ini orang pemikirannya. Padahal zaman sudah berubah, harusnya mengikuti zaman. Apanya yang berubah? Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Ya, kita lihat baju-baju perkembangan zaman di sekarang, baju-baju yang terjadi malah kita lihat bajunya kurang bahan, terbuka, seakan-akan tidak ada benang yang lain. Ya, mereka jahit baju yang apa? Yang gengsi, yang menampakkan aurat-aurat kaum wanita. Kemudian mereka melabeli apa? Hak asasi manusia, toleransi, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita mengingatkan, memberi, bilang apa? Nggak maju ini pemikirannya. Ini orang yang nggak maju pemikirannya. Maka tetap akan didapati walaupun pemikirannya seperti itu, mereka berada di jalan manhaj qayyim, al-qayyim, manhaj yang lurus. Wasirat. Naam, wasiratul mustaqim. Mereka berada di jalan yang lurus fi anha'il alam, di seluruh penjuru alam ini. Artinya di setiap negeri, di setiap penjuru bumi ini ada orang-orang yang menegakkan agamanya Allah, walaupun mereka adalah dipandang orang yang kuno, mereka adalah orang yang sedikit, yang minoritas, tapi mereka, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ada orang-orang yang menegakkan agamanya Allah. Kaifa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika khabaran mutawatiran. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkabarkan hal ini. Iya, dengan pengkabaran yang mutawatir, yang sangat banyak. Iya, dikabarkan dengan sangat luas pada masa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun
akan terus ada dari kelompok umatku, umat yang menegakkan agamanya Allah, bi amrillahi, perintahnya Allah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mengabaikan perintahnya Allah, orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka menegakkan agamanya Allah, tidak akan memudaratkan orang-orang yang mengabaikan mereka, yang menegakkan agamanya Allah, yang menyelisihi mereka. Tidak akan memudaratkan hatta ya'tiya amrullah, sampai tegak perintahnya Allah, perkaranya Allah, yaumal qiyamah wa hum ala dzalika. Mereka akan tetap berada di atas jalan tersebut. Mereka tetap berada di jalan yang lurus itu. Mereka akan menegakkan perkara Allah. Walaupun mereka dikatakan desa, celana seperti kebanjiran, muka mirip kambing. Iya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Semoga mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Naam ikhwani fillah wa akhwati fillah, insyaallah taala ya kita akan jelaskan hadis ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat tentunya untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan ini menjadi amalan jariah yang akan tersimpan sampai yaumul qiyamah dan menjadi kebaikan untuk kami. Mudah-mudahan kita mengikhlaskan setiap amalan-amalan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang kita lakukan kita harap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari manusia sedikit pun, tidak dari perkara dunia, harta dunia, kehormatan dunia, jabatan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita dengan amalan yang ikhlas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.